Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak sekalian, kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa keberagaman merupakan anugerah Allah yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, yang dengan adanya keberagaman ini akan dapat memperkaya khazanah budaya bangsa dan merupakan daya tarik bagi bangsa asing untuk berkunjung ke Indonesia sebagai turis yang akan mendatangkan investasi bagi negara. Namun perlu juga kita sadari bahwa keberagaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia ini bisa juga menimbulkan konflik. Konflik berasal dari kata Latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dan menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Anak-anak sekalian, konflik berdasarkan tingkatannya dapat dikelompokkan menjadi konflik politik dan konflik ideologis. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965, dan ini merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap paham komunis. Kemudian konflik politik disebabkan adanya pertentangan, perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintahan. Contohnya adalah konflik karena sengketa pemilu. Kemudian yang kedua adalah konflik berdasarkan jenisnya, yaitu konflik antar suku. Pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan budaya, adat istiadat, sistem kekerabatan, dan ini bisa menjadi sumber konflik. Kemudian yang kedua adalah konflik antar agama. Pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda. Yang ketiga adalah konflik antar golongan. Pertentangan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Misalnya golongan pelajar, atau bisa kita lihat di televisi, di koran, sering terjadi terjadi yang namanya perkelahian antara satu geng dengan geng lainnya. Nah, bisa juga terjadi kelompok-kelompok masyarakat yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah perbedaan ras. Perbedaan ras ini juga bisa menjadi sumber terjadinya konflik. Contoh yang terjadi
di Afrika Selatan. Contohnya yang terjadi di Afrika Selatan. Yang terjadi di Afrika Selatan ini, di mana terdapat diskriminasi ras terhadap warga negara yang berkulit hitam. Maka timbullah suatu gerakan yang bernama gerakan apartheid, yang dipimpin oleh Nelson Mandela, yang menginginkan adanya persamaan ras, baik dia ras warna kulit putih dengan kulit hitam. Kemudian anak-anak sekalian, penyebab terjadinya konflik yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Kemudian penyebab terjadi konflik yang kedua, karena norma-norma sosial tidak berlaku dengan sewajarnya, dengan sebaiknya di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat ini karena adanya pertentangan antara norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Berikutnya, penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat karena sanksi terhadap pelanggar norma atau hukum kurang tegas. Yang berikutnya, tindakan masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Terjadi proses disosiatif, yaitu persaingan tidak sehat di dalam masyarakat. Ini adalah beberapa hal penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Anak-anak sekalian, gejala-gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Yang pertama, menguatnya etnosentrisme. Etnosentrisme artinya perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa kelompoknya yang paling baik. Kemudian gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi penyebab terjadinya konflik yang berikutnya adalah stereotip. Stereotip adalah anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan. Gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi penyebab konflik yang berikutnya adalah hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Kemudian gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial yang berikutnya adalah hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Kemudian anak-anak sekalian, akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan dalam masyarakat ini bisa saja terjadi apabila masing-masing anggota masyarakat yang merasa dirinya yang paling benar, merasa sukunya yang paling benar, merasa agamanya yang paling benar dengan merendahkan agama yang lain. Sehingga terjadilah yang namanya pertengkaran, terjadilah yang namanya perkelahian yang akhirnya akan membawa perpecahan dalam masyarakat. Perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu. Dalam persatuan itulah kita menemukan energi yang maha dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, seluruh pikiran dan tetesan keringat untuk kemajuan Indonesia. Dalam persatuan itulah kita menemukan solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi antar sesama anak bangsa.
saya yakin seyakin-yakinnya persatuan Indonesia akan selalu sentosa. Anak sekalian, akibat yang berikutnya yang ditimbulkan terjadinya konflik adalah kerugian harta benda dan korban manusia. Coba kita lihat, karena perpecahan, karena perselisihan, karena pertengkaran, maka terjadilah peperangan. Peperangan ini tentu akan menimbulkan korban manusia, korban harta benda yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian yang berikutnya, akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik adalah kehancuran nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Dan yang terakhir, terjadinya konflik akan membawa terjadinya perubahan kepribadian. Sebagai contoh dekat, orang tua yang tidak akur, hubungan keluarga yang tidak harmonis, ini bisa mengakibatkan anak mencari pelarian ke tempat yang dia rasa bisa menciptakan ketenangan baginya. Tidak sedikit bagi anak-anak yang keluarganya berakenpung, yang berantakan, akhirnya putus sekolah, bergabung dengan kelompok-kelompok narkoba, dan akhirnya yang menimbulkan kemudaratan bagi anak tersebut. Nah, kita lihat juga kena terjadinya konflik dalam keluarga. Seorang anak yang periang, seorang anak yang pada awalnya anak yang selalu gembira, tapi karena terjadinya konflik dalam keluarga ini, si anak akan berubah menjadi pemurung, pemalas, dan lain-lainnya. Ini adalah akibat yang ditimbulkan terjadinya konflik, yaitu perubahan kepribadian. Jadi anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian semua. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua.